Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Kiranya video-video saya menjadi bahan-bahan inspirasi juga bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang dari segi kehidupan saya sebelum mualaf dan setelah mualaf. Ya. Tapi sebelum mualaf itu saya itu adalah seorang ayah yang cukup bahagia ya. Dengan adanya kehadiran kedua anak saya ya kan, selalu dipeluk saat tidur, terus bahkan bermain sama anak, ya banyak ininya lah, berinteraksi kepada anak gitu ya. Saat menjadi mualaf, semuanya itu sirna, semua sirna, hanya karena mencari sebuah kebenaran ya, dan memilih kebenaran dan mencari cahaya untuk kebenaran saya sendiri, untuk apa yang saya temukan. 4 tahun itu saya tanpa pelukan anak. Kita tanya, apa yang kalian rasakan yang memiliki anak? Sudah 4 tahun lamanya tidak pernah ketemu anak lagi, tidak pernah pelukan dengan anak lagi, tidak pernah bermain lagi dengan anak. Anak saya dua ini, yang satu SD ya, berkelas 3, yang sekarang mungkin sudah lulus SMA ya. Dulu tuh biasanya tuh apa ya, kalau tidur itu kelona sama saya, dan ya dari bayi sampai besar itu saya yang sering berinteraksi pada anak. Nah, banyak orang-orang yang nggak paham apa yang saya rasakan. Banyak orang-orang yang bahkan menganggap bahwa saya lebay, bahwa menganggap saya terlalu bagaimana ya. Terus tapi setelah saya mendalami Islam, saya meyakini semua itu adalah titipan Allah, dan saya harus mengorbankan walaupun itu anak sendiri. Saya disuruh milih sama Allah, lu pilih agama lu, tapi dengan kondisinya seperti ini, lu pilih Islam atau dengan kondisi seperti ini, atau lu tetap di agama yang dulu. Jadi saya masuk Islam bukan karena alasan yang lain, tapi hanya karena mencari sebuah kebenaran dan menemukan sebuah kebenaran di Islam itu sendiri. Dulu saya kemana-mana ikut segala macam ya kan. Waktu setelah mualaf, saya bukan mencari sebuah ketenaran, saya bukan mencari sebuah panggung. Saya dulu debater, saya ngedebat sana sini. Bahkan saya sadari setelah saya berdebat, bahkan saya kurang untuk belajar mengenai Islam, karena dari pagi sampai pagi itu saya debat. Bahkan saya itu tidak mempelajari tentang apa sih itu Islam. Saya cuma saran kepada teman-teman muslim, teman-teman yang mualaf baru, yang baru mualaf, itu setidaknya belajar Islam lah dulu ya. Baru kita ketika ingin berdebat, barulah berdebat gitu. Belajar Islam itu untuk hidup, bukan untuk memenangkan debat. Untuk para mualaf yang baru ya, biarin yang berdebat dulu itu orang-orang yang memahami dulu ya, kayak teman-teman muslim, apologet segala macam. Biarkan kita belajar dulu. Kalau memang sudah paham segala macam, pada saat ada ada yang menghina segala macam, baru boleh. Bukan saya melarang, bukan, cuman biar kita memahami dulu apa sih Islam, kenapa sih Islam, bagaimana sih Islam, untuk apa Islam.
Intinya bahwa saya itu cuma pengen hidup normal. Siapa sih nggak mau hidup normal? Siapa sih yang nggak mau hidup tentram? Konflik itu banyak sekali yang saya hadapi. Ya. Konflik itu kerap kali saya hadapi. Apa ya, kayak dari teman-teman terdekat segala macam menganggap bahwa saya itu pada saat saya berdakwah, saya dianggap narcissistic personality disorder, NPD, terus dianggap begini, padahal saya coba mau menunjukkan nilai. Kalau kita begini itu gimana sih? Kalau kita begini itu bagaimana sih seharusnya memahami apa yang saya katakan? Ya, apa ya? Pada saat ada yang mengatakan atau memfitnah saya segala macam, jelas saya itu secara manusiawi emosi segala macam. Cuman pada saat sekarang ini kayak biarkanlah. Percuma kalau kita kita memberitahukan mengklarifikasi segala macam, bahkan mereka malah lebih mencari sebuah kesalahan. Ya. Jadi intinya buat teman-teman muslim, ya, kembali lagi pada diri kita sendiri. Bagaimana? Saya cuma kasih contoh, kayak contoh sekarang ini saya punya channel YouTube Mu'alaf Prince Channel. Semata-mata pertama itu saya tidak namanya menginginkan atau tidak niat untuk menjadi seorang YouTuber. Nggak ada. Itu berjalan seperti biasa, berjalan dengan alurnya. Sebenarnya saya memberikan kesaksian itu untuk anak saya, ya kan? Untuk anak saya memberikan kesaksian untuk anak saya, bahwa pada saat itu mereka menuduh karena ada hal-hal lain, karena saya masuk Islam, karena perempuan, karena apa segala macam. Nah di situ saya coba menjelaskan kepada teman-teman, kepada anak saya, tapi dia nggak mau dengar, nggak bisa dijelaskan, mereka nggak mau dengar segala macam karena mungkin sudah didoktrin segala macam ya. Nah saya bikinlah video yang tadinya saya nggak punya channel YouTube, saya bikin video, lalu video itu viral. Sebenarnya kesaksian untuk anak saya gitu loh, bahwa membuktikan kenapa ayahnya ini mualaf. Nah lalu saya saya terus bikin akhirnya sampai ini juga, sampai akhir ini, detik ini, tahun 2023 bulan September, YouTube saya sudah tidak menghasilkan uang, sudah tidak monetasi karena saya terlalu membela Palestina ya, terlalu membela Islam segala macam begini. Tapi nggak masalah buat saya. Akhirnya saya didismonetasi, saya tidak menghasilkan uang lagi di YouTube. Bulan September 2023. Sekarang bulan November 2024 saya terus memasukkan, saya terus masuk dakwah. Kenapa? Karena ya mungkin cara inilah saya bisa berdakwah. Dan saya baru bikin channel baru ya, namanya Mu'alaf Prince Official, itu baru-baru ini. Karena niat saya sebenarnya cuma dakwah. Kembali lagi tentang masalah pembahasan tentang dari segi kehidupan saya sebelum mualaf dan setelah mualaf. Yang saya temukan pada saat saya setelah mualaf, itu banyak sekali goncangan hidup. Goncangan hidup tuh ada rasa rindu sama anak, ya Pak. Diriset kembali seperti awal, ya, diriset ke awal. Saya sudah tidak memiliki apa-apa segala macam. Saya sudah benar-benar di bawah titik rendah.
Saya alami semuanya itu, saya alami. Tapi saya tetap belajar, saya tetap di Islam, saya tetap ini segala macam. Walaupun banyak semua ya orang-orang terdekat saya itu menjauh dari saya. Banyak orang tanya, kenapa sih lu udah tahu lagi begini kenapa tetap masih di Islam? Kok masuk Islam malah lu sengsara? Bukan sengsara, tapi Allah itu meriset semuanya dari awal lagi. Kira-kira engkau bisa nggak? Alhamdulillah, saya dari nggak punya apa-apa, saya mulung, saya segala macem, akhirnya sampai saya punya anak yatim, terus saya ada usaha segala macem. Itu semuanya berjalan dengan sendirinya karena saya tetap tetap istiqomah ya, tetap di jalan Allah gitu, tetap belajar mengenai Islam segala macam. Nah, saya berpikir begini, kalau seandainya saya murtad lagi, saya balik lagi, bisa ketemu sama anak-anak, bisa nggak? Bisa, karena mereka juga mengatakan kalau kamu mau balik lagi ke agama yang dulu, hidup normal lagi. Tapi karena saya sudah memilih ini, walaupun anak sendiri kita korbankan, saya nggak ketemu anak, nggak masalah. Cuman ada rasa rindu, ada rasa kangen, ada rasa pengen ketemu, ada yang pengen istilahnya tidur kelonang, pelukan segala macam, kayak gimana ya, kayak biasanya itu kan dulu kan saya itu di ruang tamu tuh, kalau tidur di ruang tamu ya, di apartemen di ruang tamu sambil nonton tuh. Kalau udah malam jam 1 tiba-tiba anak nyusul, tetap langsung diketek. Itu tiap malam begitu, itu tidur di ketek saya, nyusul. Misalkan suruh tidur di kamar, tiba-tiba pas keluar nyusul langsung ngetek. Ada memori yang menjadi kesan buat saya dan selalu ingat buat saya, yang bikin saya selalu menangisnya itu ada rasa rindu gitu. Jadi intinya saya cuman berbagi cerita kepada teman-teman muslim semuanya bahwa memilih sebuah kebenaran itu banyak pengorbanan ya. Tidak mudah untuk kita bisa mendapatkan sebuah jalan kebenaran, tapi dengan cara lancar itu mungkin tidak mudah. Pasti banyak sekali cobaan-cobaan yang diterpa oleh kita. Kira-kira kita masih bisa menjalankan atau tidak ya. Jadi terima kasih sudah menyimak video-video saya. Semoga menjadi bahan inspirasi juga bahan renungan buat teman-teman muslim ya. Untuk para mualaf yang baru, tolong dicamkan, belajar lebih dulu, baru jika ingin berdebat silakan, tapi perdalam Islam terlebih dahulu. Terima kasih, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.